Belum mulai kah? Belum. Ya, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amal mutaqabbala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita maju-maju sedikit nah. Karena pembahasan faraid itu harus banyak hitungan. Kemarin sudah kita bahas dalil-dalil tentang ilmu waris, itu faraid. Kemudian yang pertama kali harus kita lakukan adalah membayar hutang si mayit, kemudian wasiatnya. Jadi membayar hutang dulu, baru wasiat si mayit. Wasiat itu akan sahih, akan benar, jika wasiat itu tidak melebihi daripada sulus min warisihi. Jadi tidak melebihi daripada sepertiga hartanya atau min malihi, dari hartanya. Atau dia akan sahih, akan benar jika wasiat itu adalah untuk sesuatu yang hak, benar, sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jika dia mewasiatkan misalnya untuk membangun masjid di kuburan, maka wasiat itu tidak dibenarkan. Atau dia berwasiat menjadikan rumah itu menjadi tempat bar atau diskotik misalnya, maka wasiat itu tidak dibenarkan. Wasiat akan dibenarkan jika memang sesuai dengan syariat Islam. Sekarang ini adalah pembagian-pembagian daripada ahli waris. Pembagian ahli waris itu, yang pertama adalah ahli waris dari laki-laki ada 10, yaitu al-walad, yaitu anak laki-laki, kemudian cucu lelaki dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek seterusnya ke atas. Jadi kita perlu ketahui, di antara orang tua atau anak, kita tidak tahu mana yang lebih bermanfaat bagi si ahli waris. Sehingga antara ayah dan kakek seterusnya, ibu, nenek dan seterusnya, maka atau anak dan cucu, maka itu sama kadang di dalam masalah pewarisannya. Dia mempunyai hak yang sama. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki ini akan mendapatkan hak jika tidak memiliki, si mayit itu tidak memiliki anak laki-laki atau tidak memiliki ayah. Anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman, anak laki-laki dari paman, walaupun jauh, suami bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Kalau budak perempuan, maka dia tidak memiliki hak ahli waris daripada tuannya, kecuali anaknya. Anak dari budak perempuan, kalau masa dulu masih ada budak perempuan yang disebut dengan ummul walad, ibunya anak, anaknya saja yang dapat waris daripada orang tuanya, tapi si budak ini tidak akan mendapatkan waris daripada tuannya. Untuk zaman dulu ya, masih ada. Ahli waris dari perempuan itu ada 7. Pian bisa baca sana, ada anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, saudara perempuan, istri, bekas budak perempuan yang dimerdekakan, dengan syarat ada memerdekakan. Tapi kalau tidak dimerdekakan, dia ummul walad, maka dia tidak mendapatkan ahli waris. Syarat pemerdekaannya pun nanti ada.
Kita ke sebelahnya, ulun mempercepat ini biar kita nanti masuk ke perhitungan. Jadi belajarnya kita sekarang menghitung. Jadi kalau ada orang nanti bertanya tentang warisan, mudah-mudahan Buan Pian kau menjawabnya. Jadi tidak perlu lagi ada kita ke MUI dulu atau kita ke Kemenak dulu mengatur warisan. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kepada orang lain tentang warisan yang benar sesuai dengan syariat Islam. Ashabul furud. Jadi di sini ada ashabul furud, yaitu yang mendapatkan warisan sesuai dengan kadarnya. Orang yang mendapatkan warisan berdasarkan kadar yang telah ditentukan dalam kitabullah. Yang pertama setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 sama 1/6. Siapa saja mendapatkan setengahnya? Siapa saja mendapatkan setengahnya? Anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan, saudara perempuan seayah seibu, atau di dalam bahasa Arab syakik, ukhtun syakik, ukhtun syaqiqah, itu saudara perempuan seayah seibu, saudara perempuan seayah, suami jika tidak memiliki anak dan cucu laki-laki. Jadi 1/2 kalau suami, istrinya meninggal, tidak memiliki anak atau cucu laki-laki, maka atau anaknya sudah meninggal duluan dan tidak memiliki cucu laki-laki, hanya cucu perempuan, maka si suami akan mendapatkan 1/2-nya. Ia mendapatkan 1/4 suami jika istri memiliki anak atau cucu laki-laki, istri jika tidak memiliki anak dan cucu laki-laki. Yang 1/8 hanya satu orang saja yang dapat, yaitu istri jika memiliki anak dan cucu laki-laki. Kemudian yang mendapatkan 2/3, ulun cepatkan di sini biar kita nanti langsung masuk hitungan, belajar menghitung. Yang masuk 2/3 adalah 4 orang, 2 anak perempuan atau lebih, 2 anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan atau lebih, 2 saya dan atau lebih, bagi ahli waris, nenek terhalang mendapatkan warisan jika masih ada ibu. Jadi kalau si mayit memiliki ibu, maka neneknya tidak mendapatkan warisan. Kakek terhalang mendapatkan warisan jika masih ada ayah. Jadi si mayit masih memiliki ayah, maka kakek tidak memiliki warisan. Saudara laki-laki seibu, ya saudara laki-laki seibu
tidak mendapatkan warisan jika masih ada anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, ayah atau kakek ke atas. Jadi saudara seibu itu tidak mendapatkan warisan. Saudara laki-laki, seayah dan seibu atau saudara kandung tidak mendapatkan warisan jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki atau ayah. Tapi kalau dia anak perempuan, maka saudara laki-laki kandung atau seayah seibu itu mendapatkan warisan. Saudara laki-laki seayah, tidak seayah ya, bukan seayah seibu. Tadi kan saudara kandung seayah seibu. Yang kelima, saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan warisan jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah dan saudara laki-laki seayah seibu. Kaidah yang perlu diingat, siapa yang tumbuh dari si fulan, selama si fulan ini ada, maka ia tidak mendapatkan warisan. Misalnya seorang cucu tidak akan mendapatkan warisan jika masih ada anak si mayit dari cucu tadi. Sekarang kita masuk ke persoalan. Jadi ulun ingin kita masuk langsung ke persoalan. Si mayit, jadi langsung ke ini aja. Ada yang meninggal, si mayit ya, meninggalkan jaddun atau jaddatun. Jaddatun itu adalah nenek ya. Jaddatun nenek. Jadi meninggalkan ini sama ibnun. Ibnun adalah anak laki-laki. Si mayit hanya meninggalkan jaddatun ibnun. Maka yang perlu diperhatikan adalah ashabul furudnya dulu. Siapa ashabul furudnya? Jaddatun. Jaddatun selama dia nggak ada ibu, maka dia mendapatkan warisan. Warisan nenek berapa di sana? Kalau nenek itu atau ibu, itu warisannya antara 1/3 sama 1/6. Kenapa 1/6? Tidak ada ibu. Yang kedua, karena memiliki anak laki-laki. Harusnya 1/3 juga dia dapat kalau tidak ada anak laki-laki. Jadi 1/6. Sisanya adalah baki. Sisanya adalah apa? Baki itu berapa jadinya? 5/6-nya. Jadi dapat 5/6. Kalau ulun tambahi di sini, satu kotak lagi, ada 2 anak perempuan. Gimana rumusannya? Rumusan dasar, ashabul furud yang dasar adalah 1/6. Kalau ini dia derajatnya sama, jadi dapat berapa? Dapat berapa? Sisanya yang 5/6, sisanya 5/6, ya, 5/6 itu yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. 2 dan 1. Karena perempuannya 2, maka di sini ditulis 2 bagian, di sini tetap 2 bagian. Kenapa? 2 bagian karena untuk 1 anak laki-laki, 2 bagian untuk 2 anak perempuan. Jadi perbandingannya adalah 2/1. Atau kita biar jelas, 1 untuk anak satunya ditambah 1 lagi. Jadi sama dengan 2. Jadi adalah 5/6 ini dibagi menjadi 4.
2 bagian untuk anak laki-laki, 2 bagian untuk anak perempuan. Ya. Kalau uangnya itu ada, ulun kasihkan duitnya ada 12 juta misalnya. Berarti jadahnya, neneknya dapat berapa? 2 juta. Sisa dari 2 juta adalah 10 juta. Jadi 10 juta ini dibaginya berapa jadinya? Jadi 4 bagian. 10 bagi 4, 2 juta setengah. Jadi ini sama dengan 5 juta. Ini 2 juta setengah. 2 juta setengah. Ya. Jadi pas hasilnya. Inilah pembagian. Jikalau secara sederhananya nggak ada ibu, berarti jaddah nenek mendapatkan warisan. Ibnun sama bintun mendapatkan warisan. Kalau ulun tambahi di sini, akhun syakik, akhun saudara sekandungnya si mayit. Bagaimana? Dapat berapa? Saudara kandungnya si mayit dapat berapa? Tidak dapat karena ada ibnun. Jadi ini hijab. Ibnunnya adalah sebagai hijab bagi si akhun syakik, saudara sekandung. Apalagi saudara seayah atau saudara seibu, nggak bakalan dapat. Ya, karena ada ibnun, maka akhun syakik tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang penghapusnya apa? Kita ganti. Ambil bertahap. Mudah-mudahan mudah dipahami. Di sini adalah zaujun, bintun, sama di sini adalah ibnu ibnin atau cucu laki-laki. Cucu laki-laki, sini zauj suami. Suami, ada cucu laki-laki, ada 2 orang perempuan atau 1 aja perempuannya, anak perempuan. Apa rumusannya? Rumusannya adalah suami mendapatkan 1/4. Kenapa? Ada anak laki-laki, cucu, atau dia memiliki anak perempuan. Karena ada cucu laki-laki pun juga bisa. Atau karena dia memiliki anak perempuan. Gimana rumusannya? Rumusannya tetap sama sebagai ibn. Jadi pembagiannya adalah 2/1. Artinya penggabungan di keduanya ini adalah 3/4. Di sini 2, di sini 1 bagiannya. Kalau ini 12 juta, si zauj suami dapat berapa? 3 juta. Ini sisanya berapa? 9 juta. Dari 9 juta itu berapa? Sini 6, ini 3. Ini sederhana banget, karena kalau sudah keluarga nggak ada sederhana kayak gini. Ini sederhana dulu, kita hitungan santai, nanti ada hitungan yang bertumpang tindih.
Ya, cucu laki-laki itu dia tetap menjadi haknya dia itu sebagai kayak anak laki-laki selama anak laki-laki nggak ada. Ini kalau di sini bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki, maka dia namanya juga menggabung dari sini. Ulun anukan lagi di sini. Contoh, ini kita tambah bintu ibnin. Mana kalau bintu ibnin di sini? Kalau tadi kan anak laki-laki. Ini adalah cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah meninggal duluan ketimbang ibunya. Jadi gimana? Kita lihat ke anak perempuan. Anak perempuan dapat berapa? Setengah. Anak perempuan dapat setengah. Kalau ini menjadi baki dapatnya. Jadi berapa bakinya? Kita hitung. 12 juta dari 1/4 adalah 3. 12 juta dari setengah 6 juta. Kalau ini 3 juta. Kalau bintun. Jadi kenapa dibagikan? Karena inilah susunan gak punya anak laki-laki. Gak punya saudara laki-laki. Jikalau di sini ada saudara laki-laki, maka beda lagi hitungannya. Laki-laki nggak ada ayah, di bawahnya tidak ada turunan anak laki-lakinya. Selama syaratnya bintu ibnin. Syaratnya bintu ibnin. Kalau dia bintu bintin, belum kejauhan ya, mohon maaf nih. Kita harusnya bertahap. Bintu bintin, maka dia bermasuk ke dalam sini menjadi 2/3. Zautnya menjadi 1/4 atau asobah. Sisa daripada pembagian kembali ke ini aturan istihad. Jadi kalau seperti ini berapa? 2/3. 2/3-nya berapa? 2/3 daripada 12 juta berapa? 8. Ini dapat 3 juta ditambah asobahnya 1 juta. Jadi dia akan kembali ke sini 1 juta. Nah, kenapa dia mendapatkan asobah? Karena perbedaannya adalah zaut suami itu harus mendapatkan setengah daripada anak. Itu sistem dasarnya. Suami akan mendapatkan setengah daripada anak perempuan. Makanya diasobahkan ke ini. Jadi ketika ini dapatnya sudah 8, maka di sini harusnya dapatnya 4. Nah, mudahan dapat dipahami. Kita yang kecil dulu lagi, biar anunya. Ulun anu kotaknya ulun besarin. Contoh lagi. Ada abun, ayah,
ummun, ibu, sama bintun aja. Gimana? Rumusan dasarnya yang di atas dulu. Yang real dulu. Ya. Ya, istri dulu. Meninggalkan istri. Ya, istri zaujah. Oke. Anak, ayah ibu, abun, umon, terus anak, dua anak laki-laki. Oke. Anak laki-laki. Dua anak ya. Dua anak laki-laki. Ibnun gini aja. Rumusannya gimana? Ini dapatnya 1 per berapa? Di sana 1 per 8. Abun, umun, satu per 6. 1 per 6. Sisanya baki. Kita hitung. Kita menghitungnya biar mudah. Ini kan KPK harusnya. Ya kan? Ya kan? Jadi 8, 16, 24. Berarti KPK-nya ada 24. 24 di bawahnya ya. 24. 8 menjadikan 24 kali berapa? 3. Berarti di atasnya kali 3 juga. 6 kali jadi 24, 4. Di atasnya adalah 4. Ini juga di atasnya adalah 4. Sisanya bakinya berapa? 8 tambah 8. 8. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 3, 11. Sisanya berarti adalah 13 per 24. Kalau 12 juta berapa dapatnya? Ini dapatnya adalah 1 juta 500. Ya, ini dapatnya 1 juta 500. Kalau ini 2 juta. 1,5 juta. Ini adalah 2 juta. Ini adalah 2 juta. Sisanya berapa? 13. 6 juta 500. Bakinya ke Iben. Ibennya karena ada 2, itu adalah tetap dibagi menjadi 2. Tetap dibagi menjadi 2 karena perserikatan 2 Iben. Jadi berapa? 3.250. 3.200. Nah, kalau untuk ibu ayah sesuai dengan dalil itu kita tidak tahu mana yang lebih bermanfaat di antara anak atau orang tua. Jadi nggak bisa menjadi hijab. Jadi dalilnya itu yang kemarin kita tidak tahu mana yang bermanfaat di antara orang tua atau anak. Kecuali di sebelahnya, sampingnya, yaitu keluarga saudara laki-laki, saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu, itu sudah terhijab semua. Zaujah itu nggak bakalan terhijab. Ada 4 zaujah misalnya, sini ada 4. Tetap dia 1/8. Bagi 1/8. Jadi dari 1/8 ini 1,5 juta ini dibagi menjadi 4 ke istrinya misalnya. Jadi anak itu tidak akan pernah bisa menghijab orang tua
dari si mayit sama zaujah atau zauj. Kecuali dia sudah mohon maaf berpisah, maka zaujnya itu nggak akan dapat apa-apa. Selama masih keterikatan pernikahan, maka dia akan mendapatkan warisannya. Tapi kalau dia sudah tidak terkait lagi, maka dia tidak akan mendapatkan warisan daripada suaminya karena sudah terpisah ikatan. Ya, ada lagi yang lain contohnya misalnya? Nah, tambah anak perempuan. Ini bintun. Satu bintun misalnya ya. Jadi, asobah ini tidak akan berlaku. Oh, bintun berapa dong dapatnya? Hah? Setengah daripada laki-laki. Artinya nanti di sini adalah harusnya dia akan menjadi 1:4 di sini karena 2. Ini kan satu bintun dianggap jadi 2 bagian daripada anak perempuan. Satu bintun dianggap 2 bagian daripada anak perempuan, maka di sini hitungannya adalah sini 4 atau 2 tambah 2, sini 1. Yang ini dibagi jadi 5 bagian. Dibagi menjadi 5 bagian. Jadi nggak bakalan pernah bisa menghijab ini. Nggak bakalan bisa menghijab bapak dan ibunya. Ada lagi? Jadi sini ibnnya 2, ini dibagi 5 berarti berapa? 4 nih kan, jadi 4 bagian sini 1 bagian. Ya dibagilah 6,5 bagi 5. 1,3 juta. Kali 4 berarti 5.200.000 untuk anak laki-laki atau 2.600.000 untuk anak per anak laki-laki. 2.600.000 per anak laki-laki satunya. Sini adalah 1.300.000 untuk anak perempuan. Kenapa sedikit? Sedikit daripada orang tua. Karena ini adalah hitungannya, kita tidak tahu mana yang lebih bermanfaat antara orang tua dan anak. Jadi nggak bisa berhijab nih. Ayah ibu pasti akan mendapatkan daripada si mayit. Ya, boleh hapus lagi? Ada pertanyaan lain lagi? Yang lain? Nanti masuk ke ranahnya setelah mewariskan ini, misalnya enggak. Ya, itu kan rumusan dasar awal dalil. Si laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada perempuan. Bukan. Ya, tapi kalau anak laki-lakinya 2, berarti kan hitungannya kan tadi anak laki-lakinya 2 kan. Pokoknya kalau 2 adalah 2 tambah 2. Karena kan per anak per laki-laki 2 bagian. Anak perempuan kalau misalnya 3, berarti dia tetap 1 tambah 1 tambah 1 menjadi 3 bagian. Jadi kalau sudah hitungannya sama, ini 3, ini 4, misalnya, berarti 7 bagian dari harta yang di bawah ini dibagi. Pokoknya untuk laki-laki tetap dia mendapatkan 2 bagian dari perempuan. 1 laki-laki. Kalau 2 laki-laki berarti nanti hitungannya jadi 4 bagian, 2-2. Gitu. Pokoknya pembagiannya harus rata antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Kalau anaknya laki-lakinya 10,
Anak perempuannya 1, jadi bagiannya berapa? 21. Kenapa? Karena 10 laki-laki dikali 2. Karena setiap anak laki-laki 2 bagian. Jadi 21 bagian dari harta orang tua. Sudah habis nih waktunya. Oke. Mudah-mudahan ini dapat pahami, karena kita belajar ini sambil menambah wawasan lagi. Sampai nanti ke depannya ketika orang bertakun masalah syariat faraid, karena faraid ini paling susah ditemukan. Orang tuh jarang untuk mempelajari faraid. Kalau sudah bertemu, ini warisannya, sehingga orang nanti bertanya sesuai dengan syariah untuk membagi warisannya. Jadi sebelum ditanya untuk pembagian, ingat hutangnya dulu, kemudian wasiatnya. Hutangnya dulu baru wasiatnya. Wasiatnya ditanya wasiatnya ini sesuai syariatkah atau tidak. Kalau tidak sesuai syariat, maka wasiat itu tidak boleh dilaksanakan. Salah satu wasiat itu adalah di Universitas Mesir saat itu, Kairo, yang dosennya pengen dikubur di masjid. Maka wasiat itu tidak dilaksanakan. Karena tidak boleh mengubur di masjid. La taj'al maqabira fil masajid. Nah, jadi wasiat-wasiat seperti itu tidak dibenarkan. Sehingga wasiat apapun jika mengelunturkan warisan ke hal-hal yang kemaksiatan, maka tidak dibenarkan. Jadi tanya utangnya dulu, tanya wasiatnya diinikan untuk apa. Terus lebih enggak daripada sepertiga. Kalau lebih wasiatnya daripada sepertiga, maka yang boleh diwasiatkan adalah 1/3-nya saja. Dia mewasiatkan kepada saudaranya setengah dari hartanya, maka tidak boleh. Yang boleh adalah 1/3-nya saja diambil. Karena yang paling banyak wasiat itu adalah 1/3-nya saja. Mungkin sampai sini.